selamat datang kembali di Rumah Sakit Cepat Waras. Kembali bertemu dengan saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam. Pada episode kali ini menyambut bulan puasa ya, di mana banyak teman-teman kita yang beragama Islam akan melakukan ibadah puasa, menahan lapar dan haus, khususnya menahan haus nih ya, kan berarti ada saat-saat di mana tubuh itu kekurangan cairan. Nah tentu kalau kita ngomong air, kesehatan kita mikirnya ginjal. Jadi pada episode kali ini saya akan menginformasikan makanan, minuman, atau jenis obat-obatan apa saja yang harus kita perhatikan nih supaya kesehatan ginjal kita tidak terganggu. Ginjal itu fungsinya banyak teman-teman, tapi dua fungsi utama memang adalah nomor satu menghasilkan air kencing. Nomor dua, dia adalah tempat pembuangan sisa-sisa metabolisme baik itu makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Nah, zat-zat yang kita konsumsi baik makanan, minuman, atau obat itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama memang bisa langsung merusak ginjalnya. Kelompok yang kedua sebenarnya dia nggak langsung merusak ginjal, tapi harus dihindari atau mungkin dikurangi dosisnya kalau obat. Apabila orang tersebut memang ginjalnya dari awal sudah terganggu, misalnya mereka dengan penyakit ginjal kronik gitu ya, atau memang kesehatan ginjalnya terganggu udah berapa lama, nah itu ada yang mesti dihindari supaya fungsi ginjalnya jangan tambah jelek, atau juga dikurangi dosisnya kalau obat supaya tidak menumpuk efek sampingnya. Dari makanan minuman dulu deh. Kalau makanan secara umum itu untuk kesehatan ginjal dianjurkan tidak boleh tinggi garam. Kalau kita terbiasa mengkonsumsi garam tinggi gitu ya, asin terus ya, itu seiring berjalannya waktu itu akan memaksa ginjal untuk bekerja lebih berat sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyakit ginjal kronis lebih cepat. Kalau konsumsi dalam waktu singkat dan langsung bikin kerusakan ginjal, ini yang cukup banyak kasusnya juga ya di Indonesia ya. Nomor satu adalah alkohol. Nah, hati-hati, alkohol terutama metanol ya. Metanol itu sering terdapat pada kejadian keracunan ini, oplosan ya, oplosan alkohol, oplosan. Saya pernah ketemu tuh, alkohol, metanol, spiritus dicampur tuh macem-macem gitu ya. Pasiennya mengalami kondisi yang namanya dehidrasi berat, kurang cairan berat karena alkohol tersebut, dan gangguan ginjal akut sampai harus dilakukan cuci darah. Nah, itu sangat bahaya sekali ya. Kemudian makanan, nah ini makanan sebenarnya cukup terkenal juga ya, yaitu jengkol teman-teman. Ini baru ada kejadian ya, pasiennya sampai buang air besarnya berdarah, jumlah kencingnya berkurang, nyeri pinggang segala macam. Dia juga mengalami gangguan ginjal akut dan terancam tuh, hampir harus cuci darah. Untungnya dengan pemberian cairan, terus dengan vitamin-vitamin suplemen yang memang khusus untuk ginjal yang dari resep dokter, perlahan-lahan fungsi ginjalnya bisa perbaikan dan sekarang sudah hampir kembali ke normal. Tapi ya dia hampir banget tuh ya harus cuci darah karena keracunan jengkol. Jadi makannya banyak banget jengkolnya ya. Kalau sedikit sesekali mungkin masih nggak apa-apa gitu ya. Dan juga secara umum diet tinggi garam itu tidak baik. Jadi perhatian juga ya buat anak-anak ya, yang orang tuanya itu jangan dibiasakan makan micin terlalu banyak sejak dini. Nanti lebih cepat mengalami penyakit ginjal kronik pada saat usia dewasa. Kemudian obat. Nah, seperti yang sudah diduga, kalau obat itu pasti banyak listnya yang secara langsung bisa mengakibatkan kerusakan ginjal. Dan ini memang kategorinya adalah obat keras yang tidak boleh tanpa resep dan pengawasan dari dokter. Saya nggak mau sebutin satu-satu deh, ini listnya nih ya. Nah, ini kan ada banyak sekali tuh teman-teman bisa lihat. Cuman yang saya mau sorot ini ada beberapa. Nomor satu, antibiotik. Antibiotik tuh dari berbagai golongan ya, ya termasuk amoxicillin itu semuanya dibuang lewat ginjal. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman sedikit-sedikit amoxicillin atau sedikit-sedikit antibiotik gitu ya, dan tidak tahu apakah memang antibiotik tersebut dibuang lewat ginjal atau tidak, bisa resiko loh terjadi gangguan kesehatan pada ginjalnya. Jadi antibiotik ini memang tidak boleh dibeli sendiri tanpa instruksi dan pengawasan dari dokter. Terus yang nomor dua adalah obat anti nyeri. Nah, obat anti nyeri ini apalagi golongannya dari NSAID ya. NSAID itu singkatan dari non-steroid anti-inflammatory drugs. Golongannya sangat banyak sekali ya. Termasuk asam mefenamat, ibuprofen, aspirin, meloxicam, dan teman-temannya yang mungkin sering direkomendasikan oleh tanda kutip ya, apotik gitu ya. Yang kalau orang datang nyari mau minta obat pegel linu, mau minta obat rematik, asam urat, wah dikasih deh tuh ya. Nah itu selain resiko ke lambung kalau misalnya sering dikonsumsi, nah ini juga bisa mengakibatkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap.
bahkan bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya antara lain obat darah tinggi. Nah, memang sih secara prinsip kalau tekanan darah tensinya tuh tinggi terus, ginjal juga rusak. Tapi penggunaan obat darah tinggi yang jenis tertentu ini juga mesti tetap diawasin. Apakah fungsi ginjalnya terjadi penurunan atau tidak. Hati-hati kalau ada beberapa jenis obat tensi, kalau misalnya pemakaiannya tidak tepat, overdosis malahan gitu ya, tidak diawasi oleh dokter, pelan-pelan fungsi ginjalnya bisa justru menurun. Nah, makanya kan kalau ke dokter ada hipertensi, itu pasti dicek dulu fungsi ginjalnya. Kalau misalnya memang sudah ada gangguan, nah itu ada beberapa obat yang tidak disarankan untuk dipakai untuk sebagai penurun tensinya. Jadi jangan sembarangan nyomot obat tensi atau niru obat tensi tetangganya punya, belum tentu cocok di Anda. Ya udah deh, yang kayak gitu-gitu obat keras segala macam jangan main beli sendiri, sangat berbahaya sekali. Yang lain-lain sih rata-rata obat-obat yang masuknya lewat infus, ya itu bisa dilihat ada obat anti jamur, amphotericin, obat-obat kanker, sitostatik segala macam. Itu nggak perlu saya bahas deh, karena biasanya tuh agak sulit kalau mau dibeli sendiri ya. Cuman yang 3 golongan tadi tuh ya, antibiotik, anti nyeri, ya sama obat tensi, itu banyak tuh yang suka beli sendiri. Hati-hati. Kalau kita bicara obat itu biasanya pembuangannya rata-rata hanya lewat 2 jalur ya. Entah dia dibuang sisa-sisa metabolisme obatnya oleh ginjal atau dibuang lewat liver berupa pengeluaran lewat empedu. Nah, cuman kan kayaknya kalau dilihat-lihat ya lebih banyak lewat ginjal nih. Jadi ya kalau misalnya seseorang sudah punya gangguan fungsi ginjal, misalnya karena diabetes, karena darah tinggi, karena sering infeksi saluran kencing berulang, karena autoimun misalnya, atau riwayat batu ginjal udah sering sehingga fungsi ginjalnya menurun. Ini hati-hati, obat apapun mendingan konsultasi dulu deh ke dokter ya. Bukan berarti nggak boleh minum obat, boleh ya, cuman ada beberapa obat yang harus dikurangi dosisnya sehingga tidak menumpuk efek sampingnya karena fungsi ginjalnya sudah menurun nih. Jadi kalau soal obat udah deh, ya kalau udah punya gangguan fungsi ginjal jangan ngobatin diri sendiri, percayakan saja sama dokter, khususnya dokter spesialis penyakit dalam. Untuk makanan, kalau misalnya memang sudah memiliki gangguan fungsi ginjal, kita mesti lihat nih gangguan fungsi ginjalnya ringan, sedang, atau berat. Saya mau bahas yang gangguan fungsi ginjal sudah sedang menuju berat deh. Nah, kalau misalnya sudah kategorinya begitu, kan tujuannya adalah kita mempertahankan nih sisa-sisa fungsi ginjal agar dia jangan cepet-cepet makin buruk dan harus buru-buru dilakukan cuci darah. Bukan cuci darah itu jelek atau gimana gitu ya, tapi kan ribet cuci darah itu dibandingkan orang nggak cuci darah. Kalau cuci darah harus ke rumah sakit minimal 2-3 kali seminggu, akan pasti tetap mempengaruhi kualitas hidup lah. Ada beberapa makanan nih, yang nomor 1 pasti tinggi garam nggak boleh, jadi ya, supaya tensinya juga nggak tinggi ya. Nomor 2, makanan yang berprotein terlalu tinggi. Nah ini hati-hati sekali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsumsi susu yang tinggi protein sekali, atau masih banyak mau makan daging, steak ya segala macam yang proteinnya tinggi banget, itu resiko akan makin mempercepat perburukan fungsi ginjal. Andai kata memang ginjal teman-teman sudah ada masalah ya. Kemudian makanan yang juga harus hati-hati sekali yang tinggi kalium. Kalium itu salah satu elektrolit di tubuh kita. Nah ini khususnya perhatian kalau yang fungsi ginjalnya udah jelek deh, ya udah deket lagi, bentar lagi tuh mau cuci darah, atau mereka yang sudah cuci darah, hati-hati. Kalium itu kalau misalnya jadi tinggi sekali dalam badan, bisa menyebabkan henti jantung. Ini sangat bahaya sekali ya. Jadi sumber kalium itu apa ya? Kalau buah itu paling tinggi pisang. Ya, terus beberapa buah yang banyak cairannya gitu ya, itu juga hati-hati. Intinya buah itu hati-hati, konsultasikan dulu ke dokter deh kalau misalnya mau makan buah-buahan, karena bisa resiko penumpukan kalium. Bagi mereka yang ginjalnya fungsinya udah jelek loh ya, udah jelek banget. Nah, kalau misalnya yang belum terlalu jelek sih silahkan saja, buah masih boleh divariasikan. Kemudian yang tinggi fosfat, nah kalau misalnya pasiennya sudah cuci darah, terutama gitu ya, itu juga hati-hati. Hampir semua makanan sih mengandung fosfat ya, susu segala macam, terus bersoda, terus juga daging-dagingan gitu ya, termasuk telur ya. Hampir di semua makanan kita mengandung fosfat sih. Cuman ya justru itu makanya diperlukan diet yang diarahkan oleh dokter, terutama mereka yang sudah cuci darah, plus ada suplemen supaya mengikat fosfat dari makanan supaya fosfat di darah tidak tinggi. Kalau fosfatnya tinggi itu nanti akan mengganggu ke kesehatan tulang, soalnya terjadi pengeroposan, terus juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner, kekakuan pembuluh darah, aduh banyak dampak jeleknya ya. Jadi ya buat mereka yang memang sudah punya masalah ginjal, apapun yang mau masuk ke badan konsultasikan, intinya sih itu.
Informasi tambahan nih sebagai bonus ya, saya mau bahas teh, kopi, susu, terus juga air putih deh. Tentu teman-teman bisa nebak lah, yang paling sehat buat ginjal adalah minum air putih. Khusus untuk kopi, sebenarnya udah ada beberapa penelitian yang bilang kopi dalam dosis kecil gitu ya, dikonsumsi tiap hari. Saya lupa angkanya berapa, tapi ini tidak berlebihan deh. Itu justru menimbulkan efek yang menguntungkan untuk kesehatan ginjal dan dapat menghambat progresi penyakit ginjal kronik. Kopi ya. Tapi kalau konsumsi yang berlebihan juga nggak bagus gitu, karena dikaitkan dengan peningkatan terbentuknya resiko batu ginjal. Begitu juga dengan teh. Nah, teh ini juga kan ada kafeinnya juga tuh di teh ya, makanya kalau minum teh bisa rada seger juga gitu kan. Nah, teh ini juga kalau misalnya terlalu banyak bisa menimbulkan kejadian batu ginjal. Jadi hati-hati tuh, nggak bisa tuh orang minum harus teh terus. Saya pernah dapat soalnya pasien yang kayak gitu ya, dia tidak pernah minum air putih, selalu minumnya teh gitu ya, kopinya juga sering. Nah, itu bahaya sekali. Nah, kemudian kalau susu, nah susu ini sebenarnya terkait kadar proteinnya ya, protein dan fosfat. Jadi kalau misalnya memang seseorang sudah punya gangguan fungsi ginjal yang cukup berat, kan tadi saya udah bilang dia tinggi protein, tinggi fosfat, itu sebaiknya dihindari. Nah, jadi memang harus konsultasikan ke dokter susu jenis apa yang masih aman dikonsumsi buat mereka yang sudah punya penyakit ginjal. Tapi kalau yang ginjalnya sehat-sehat saja sih ya silakan saja. Terkait air putih juga, kalau mereka yang sudah cuci darah, apalagi jumlah air kencingnya ini sudah berkurang, bahkan sudah bisa dibilang nggak kencing. Nah, pasien-pasien cuci darah tuh banyak tuh yang benar-benar ginjalnya udah tidak berfungsi, tidak keluar air kencingnya. Ini justru nggak boleh minum banyak-banyak. Kalau misalnya pasien cuci darah yang sudah tidak kencing minum air banyak-banyak, waduh, kelebihan caranya numpuk, bisa menimbulkan bengkak di seluruh tubuh dan juga bengkak di paru-paru sehingga sesak napas berat masuk UGD. Nanti harus cuci darahnya lebih sering. Nah, itu makanya pasien-pasien yang sudah cuci darah ya harus ditakar bener nih minumnya gitu ya. Jadi ya memang di dunia ini tuh segala sesuatu harus dilihat dari dua sisi ya. Air kalau misalnya untuk mereka yang belum ada gangguan fungsi ginjal sangat baik, tapi kalau yang fungsi ginjal udah jelek, sudah tidak bisa menghasilkan urin, kebanyakan air malah berbahaya dan bisa menimbulkan sesak. Begitu juga dengan mereka yang punya sakit gagal jantung yang sudah berat, air itu malah bisa bikin orang jadi sesak. Dan sebagai penutup, semoga informasi yang saya berikan, segala sesuatu yang kita konsumsi terkait fungsi ginjal ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan ya, dimana nanti banyak yang berpuasa. Semoga semuanya tetap sehat-sehat saja, karena bulan puasa itu sebenarnya kalau dijalani dengan baik malah tambah sehat sebenarnya penelitiannya ya. Oke, Dr. Aldo undur diri, semoga semuanya selalu sehat, makin waras, selalu waras, menjadi sobat waras di channel Nidalab. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen kalau misalnya ada pertanyaan tentang konten episode kali ini, dan sampai jumpa di Rumah Sakit Cepat Waras episode berikutnya. Bye-bye. Buat pasien-pasien yang sudah cuci darah secara kronik dan belum bisa dilakukan transplantasi ginjal, itu kan harus memang terus-terusan supaya tetap sehat. Nah, biasanya frekuensi memang 2-3 kali seminggu. Kalau misalnya dikurangi, sayangnya tidak disarankan dan bisa berbahaya, karena berarti waktu racun-racun yang mestinya dibuang itu kan berarti numpuknya makin lama, jadinya kesehatannya makin nggak enak. Justru cuci darah itu bagusnya sih makin sering makin bagus, cuman kan nggak mungkin juga tiap hari. Gejala anosmia pada long COVID syndrome ini memang mengganggu dan belum ada terapi yang spesifik ya sampai saat ini menurut perpustakaan. Dan yang bisa dilakukan adalah merangsang terus ya, jadi dengan bau-bau yang menyengat gitu ya, dilatih terus penciumannya tiap hari. Nah, kalau misalnya dari jurnal itu yang pernah saya baca, bahkan bisa menetap sampai 2 bulan, 3 bulan, dan ada beberapa laporan bahkan belum bisa balik tuh sampai saat ini loh ya, kan COVID udah setahunan. Nah, itu kalau misalnya seperti itu juga bagusnya sih konsultasi juga ke dokter THT. Penyakit kelenjar hormon tiroid ya, kelenjar gondok nih yang di leher depan, kalau misalnya laki-laki itu di sekitar jakun gitu, itu ada banyak, nggak semuanya bikin mata melotot. Yang spesifik adalah penyakit yang namanya penyakit Graves. Nah, penyakit Graves itu sering dialami pada wanita usia muda, meskipun laki-laki juga ada ya. Terus gejalanya itu pembesaran ya, dari kiri ke kanan besar, terus ada gemeter, keringat dingin, berat badan turun, dan juga matanya melotot. Ini semua disebabkan karena adanya sistem kekebalan tubuh atau kejadian autoimun yang terkena tiroidnya gitu. Kalau penyakit tiroid ada menimbulkan gejala kelebihan hormon, itu berbahayanya karena metabolisme tubuh itu terlalu cepat. Kalau misalnya ekstrim sekali, itu bahkan bisa menimbulkan gangguan irama jantung, bahkan bisa juga disebut dengan thyroid storm atau badai tiroid. Nah, ini sangat mengancam nyawa dan bisa menimbulkan kematian.